mengerti bahwa hidup ini bukan kesempurnaan, lalu berdamailah dengan keadaan. Karena itu cara terbaik untuk meraih kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Menyiapkan makanan di rumah yang seolah itu-itu aja, jangan pernah gak bersyukur nih mams. Karena sebenarnya makanan di resto juga itu-itu aja. Jadi yang terpenting adalah seluruh anggota itu suka. Nah, ini adalah nangka yang Bun Ai beli kemarin di hari Senin. Ini 15.000, ternyata banyak banget ya. Dan Bun Ai tuh ngecek di kulkas ada tahu, terus ada bumbu pecel yang udah lama nih gak kepake. Tapi Bun Ai lihat untuk expired date-nya masih jauh. Ada labu setengah, sisa dari kemarin, ada tempe juga masih seperapat itu ya, bukan setengah. Ya udah, jadi Bun Ai mau ngolah makanan yang ada di kulkas menjadi lauk untuk hari Selasa. Karena video ini diambil di hari Selasa. Agak jauh tapi ya mau gimana ya. Nah, itu pas suami lagi bantuin ngepel. Karena emang beberapa hari ini baby Agni lagi rewel banget. Jadi kadang-kadang ada beberapa pekerjaan yang gak bisa Bun Ai idealis kerjain semuanya. Nah, alhamdulillah Pak suami itu ngebantu pagi hari untuk dipel. Karena emang sih untuk pagi sama malam tuh kita biasain di rumah rapih dulu aja. Kalau emang siang nanti berantakan ya udah gak apa-apa. Nah, hari ini Bun Ai mau masak apa? Nah, teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini ada tempe seperapat, Bun Ai iris-iris panjang seperti ini, nggak Bun Ai goreng dulu. Nah, ini ada salam, serai, terus labunya juga Bun Ai pakai cuma setengah aja, karena itu beli 3.000 banyak banget ternyata. Nah, sambil Bun Ai masak, kita sharing-sharing yuk untuk tips mendamaikan anak, apalagi yang usianya mungkin nggak terlalu jauh nih Bunda. Sebelum masuk ke tipsnya, kita pahami dulu yuk sama loh seperti kita dan Pak suami yang kadang-kadang berselisih paham sampai seolah-olah tidak ingin bersatu lagi, ujung-ujungnya karena memang masih ada cinta di hati, waduh. Dan tujuan yang satu pastinya kita akan berpikir untuk baik kembali. Nah, sama, kita jadi ketika ngelihat anak-anak itu bertengkar atau mungkin mereka berselisih paham, coba pahami itu dulu bahwa nanti mereka juga akan ada kondisi damai kembali, sehingga kita nggak terlalu berpikir mereka harus selalu berdamai. Oke, lanjut dulu ke masakan ya. Siapa tim yang suka numis di panci? Yaitu adalah Bun Ai. Nah, ini Bun Ai numis bawang merah, bawang putih yang diulek, benar-benar cuma bawang merah dan bawang putih. Bun Ai masukin salam, serai, dan langsung masukin tempe. Nah, ini tuh agak-agak goyang-goyang pas diaduk-aduk. Ya udah ya, namanya juga master chef terlatih, nggak usah pakai lap, nggak panas ya. Karena ini apinya kecil banget sih teman-teman. Nah, ini tempenya nggak Bun Ai goreng dulu sengaja, soalnya bener-bener pengennya ada aroma-aroma tempe yang emang langu gitu. Nah, ini udah masukin tempe, masukin labu. Jadi nggak lama tempe dan labu dimasukin bareng-bareng. Lalu kita masukin air dan tutup. Di tungku sebelahnya Bun Ai udah mulai goreng tahu, lalu Bun Ai di sini mau larutkan si bumbu pecel tadi. Jadi ceritanya Bun Ai ini mau masak tahu bumbu sate. Nah, nanti bumbunya Bun Ai bakal lebihin supaya kalau nanti anak-anak mau ditambah telur pakai bumbunya itu gampang teman-teman. Oke, jadi ini setelah bumbunya larut, Bun Ai angkat dulu tahunya, pindahin minyaknya Bun Ai kurangin karena terlalu banyak di wajan. Nah, masak-masak simpel kayak gini tuh sebenarnya buat orang mungkin kok itu lagi ya, tapi seriusan anggota keluarga suka banget, apalagi bumbu satenya padahal dari bumbu pecel yang emang bumbu pecelnya tuh udah lama ya kita nggak gunain. Nah, ini langsung masukin si bawang merah bawang putih tadi, kita tumis, terus nanti kalau udah agak harum kita langsung masukin si bumbu pecel. Nah, sambil kita tumis-tumis, kita sharing tips yang pertama, yaitu adalah jangan terlalu mencari siapa yang salah ketika anak bertengkar. Kalau menurut Bun Ai pribadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai contoh aja nih, Bunda lagi masak di dapur, anak-anak bermain di kamar, tiba-tiba si adik nangis. Jangan langsung memfitnah si kakak penyebabnya ya, karena khawatir itu akan membuat kakak merasa apapun yang terjadi sama adiknya
Itu adalah kesalahan dia. Ujung-ujungnya kalau udah kayak gini, kakak itu bakal nyari cara untuk diemin si adik meskipun dengan cara yang kurang baik. Nah, jadi lebih baik biarin aja dulu, kita denger ritme si adik nangis selama nggak membahayakan. Kan kita bisa tahu ya, kita udah pengalaman lah, baik yang membahayakan atau enggak gimana. Nah, jadi jangan langsung menjas ya bunda, teriak dari dapur, kakak, abang, diapain adiknya? Jangan kayak gitu. Lihat dulu siapa yang salah, atau si adik boleh jadi dia nangis karena hal-hal receh, mungkin mainannya tiba-tiba copot atau kakinya keinjak sendiri, ya itulah ya. Tadi ini di bumbunya Bun Ai nambahin gula, garam sama kaldu. Terus Bun Ai tambahin sedikit kecap tuh. Jadinya enak banget nih. Untuk bumbunya banyak banget ya. Soalnya Bun Ai nanti mau goreng telur ceplok. Biasanya Rafa seneng banget kalau telur ceplok pakai bumbu sate kayak gini. Nah, kalau Bima mah tim tahu lah, pokoknya dia kalau nggak ada tahu pasti nyari. Dan ini mohon maaf banget ya kalau cahaya di video Bun Ai ini agak-agak redup handphonenya kayaknya ya teman-teman. Oke, jadi lanjut ya. Tips yang pertama itu, jangan gampang memfitnah si kakak kalau terjadi berantem sama adiknya. Dengerin dulu ritme nangisnya, terus kalau bunda bisa matiin kompornya, usahakan ngeliat kenapa bang, kenapa dek, kayak gitu. Nah, ketika mereka berantem, yang kedua adalah jangan langsung dipisahin selama nggak membahayakan ya. Dan Bun Ai yakin banget sih kalau kita senantiasa itu nggak pernah gampang pukul, insya Allah anak-anak kita juga nggak gampang pukul meskipun sama saudarinya sendiri. Nah, ini mohon maaf sekali lagi kamera Bun Ai agak pucat. Ini sebenarnya Bun Ai masukin santan yang sisa dari kolak kemarin. Jadi beli santan pas promo itu 5.000, kepakainya bisa sampai 3 kali teman-teman. Nah, ini Bun Ai masukin kaldu, gula dan garam. Jangan lupa masukin ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk. Udah matang, salam serai santan, ya udah nggak ada lawan. Emang 3 itu bakalan ngeluarin wangi banget sih. Jadi udah kayak lebaran padahal belum lebaran ya. Jangan lupa dicicip rasa, kalau ada yang kurang tinggal tambahin sesuai selera. Nah, siapa yang seperti Bun Ai, tips goreng apapun tuh senangnya pakai margarin terus gak ditambahin kaldu lagi, ya udah itulah Bun Ai. Nah, ini Bun Ai mau ceplok telur, yang satu dibawa Pak Suami, yang satu untuk sarapan Rafa. Ya udah, sambil ngelap-ngelap kita beberes. Oke, lanjut ya. Jadi tips yang kedua itu jangan langsung dipisahin. Jadi ketika mereka berantem, kita lihat dulu aja, terus kita bilang, ya Allah, sedih banget nih ngelihat kakak sama adik berantem. Kenapa sih? Ada apa sih? Biasain tanya. Nanti ada yang sambil nangis nerangin, ada yang sambil emosi ngomong. Pasti kayak gitu ritmenya ya bun. Kita coba menjadi tenang dulu. Karena kan emang manusia itu paling susah berlaku adil. Jadi kalau bisa nih kita harus adil. Baik abangnya, baik adiknya. Emang gak bisa dipungkirin ya. Kadang-kadang karena kita lelah, buru-buru, dengar tangisan sedikit aja tuh bikin kita pusing banget. Yang ketiga adalah tips mendamaikan anak. Ketika mereka lagi nangis berantem, bunda bisa peluk seerat-eratnya berdua, atau mungkin bisa sedikit acting dengan bilang ya udah nggak usah pukul abang atau nggak usah pukul adik, pukul bunda aja deh. Nah, biasanya sih cara itu ampuh nih untuk damain anak-anak. Atau kalau mereka masih emosi berdua, biasanya juga bunda bakal pisahin. Misalnya si abang pojok kiri, adik pojok kanan. Bun Ai biarin mereka nangis dulu, ngeluarin emosinya. Ya sama sebenarnya ya kayak kita juga kalau lagi nangis tiba-tiba Pak Suami peluk, itu kan pasti senang banget. Aduh di awal bulan ya. Atau misalnya kita lagi nangis, Pak Suami tuh nyuruh kita keluarin tangisannya, itu pasti enak banget. Dibanding mereka lagi nangis, kita maksa dengan kita juga nangis untuk diem saat itu juga, itu bakalan kayak stres banget. Jadi selalu difikirkan bahwa anak-anak itu bertengkar karena mereka memang bertumbuh, punya pendapat yang berbeda, punya cara yang berbeda, sambil kita mempelajari karakter si anak masing-masing. Kayak contoh nih, anak Bunda yang pertama kompetitifnya tinggi, anak yang kedua tuh bener-bener cinta damai tapi memang untuk kompetitif dia kurang. Nah, pastinya kan ketika anak pertama, kedua nangis, punya emosi, itu caranya beda-beda ya kan. Kayak baju lah gamis, ada yang disleting, ada yang dikancing. Gak mungkin kan kita gunakan cara yang sama. Nah, itu ya teman-teman tips mendamaikan anak dari Bun Ai. Mudah-mudahan sih ada sedikit inspirasi yang bisa diambil. Untuk masakan udah selesai, jadi waktunya plating. Gak plating sih, waktunya bungkus-bungkus buat bekalnya Pak Suami. Teman-teman tim bekal, tim catering nih, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar.
Sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Sketsa Bunda. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk tekan tombol like dan subscribe, juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Kalau mau belajar untuk tips hemat, teorinya Bunda share di keluarga Bun Ai. Nah, untuk teman-teman yang punya channel sedang berjuang seperti Sketsa Bunda juga nih, berjuang untuk monet, mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim ya. Nah, ini tuh Pak suami bawa jeruk teman-teman 2. Katanya nanti buat aku seger-seger di kantor, ya udah bawa aja. Oke, jadi di menit ini Bunda pokoknya ngucapin terima kasih sekali lagi. Untuk yang mau dibuatkan tips-tips lainnya, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Jadi emang kalau pagi Bun Ai tuh selalu aja cucian harus rebes alias beres, masakan minimal banget sampai makan siang tuh udah beres. Nanti kalau misalnya makan malam atau sore ternyata lauknya udah habis, ya udah bikin nasi goreng atau mungkin bikin telur dadar, sama kok kayak ibu-ibu kebanyakan. Jadi jangan pernah insecure ya teman-teman. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.